kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kita juga selalu mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendoakan kepada almarhumah, bersyukur kepada Allah karena sampai dengan saat ini kita masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan yang diberikan pada Allah pada kita, yang seringkali kita lalai bahwa kesehatan dan kesempatan ini sangat mahal harganya. Hari ini kita masih bisa berjalan dengan baik, tetapi kita tidak tahu besok lusa kita mendapatkan ujian, datanglah penyakit, datanglah mungkin juga kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, berbicara mengenai kehidupan, perjalanan kehidupan manusia itu sangat panjang. Perjalanannya sangat panjang karena perjalanan ini akan menempuh 6 terminal yang harus wajib dilalui oleh semua manusia. Tidak ada yang kelewat terminal satupun yang Allah tentukan. Semua manusia akan melewati itu. Persoalannya adalah persiapan apa yang sudah kita siapkan betul-betul, mempersiapkan diri pada tiap-tiap terminal tersebut. Hadirin sekalian, sebagian mengatakan bahwa alam yang pertama yang kita lalui atau kita sebut juga sebagai terminal adalah yang disebut alam arwah. Semuanya berada dalam arwah ini, dikumpulkan oleh Allah sebelum lahir. Maka Allah bertanya kepada arwah ini semua, atau disebut roh-roh kita dikumpulkan. Allah berfirman, alastu birabbikum, apakah kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan kamu? Qalu bala. Kemudian arwah-arwah tadi menyatakan bahwa betul ya Allah. Ini entah berapa ribu tahun yang lalu kita semua pada hakikatnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ateis, anti Tuhan, tidak mengenal Tuhan, yang meyakini tidak ada Tuhan, itu sebenarnya sudah menyalahi perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu telah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi pada hakikatnya semua manusia telah mengakui Allah
Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Hadirin sekalian, setelahnya kita mengalami proses, maka kita berada di alam yang kedua, yaitu yang disebut alam rahim. Berapa lamanya kita berada di alam rahim? Kurang lebih 9 hari, 9 bulan, 10 hari. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lama. Sampai tahunan juga ada itu. Rupanya betah di alam rahim itu. Kenapa? Karena ibunya makannya yang enak-enak terus rupanya. Jadi dia betah, nggak mau keluar. Di dalam alam rahim dia mendapatkan nutrisi, makanan, dan bahkan mendapatkan pendidikan dari ayah bundanya, walaupun dia di dalam alam rahim. Kita tahu seorang ibu yang sedang hamil, sedang mengandung, itu terus berdoa kepada Allah, sering zikir, sering baca Quran, sering bersolawat. Anaknya nanti insya Allah ya seperti itu, kalau ibu dan bapaknya sering melakukan hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya bagaimana bentuk dan model anak itu, kita bisa lihat bagaimana model dan bentuk orang tuanya. Dalam kata lain, kalau kita ingin anak kita baik, solehah, kita yang harus menjadi contoh terlebih dahulu, sebab akan menjadi model itu. Sejak kapan? Sejak kita dalam kandungan. Hadirin sekalian, setelahnya dalam kandungan 9 bulan 10 hari kurang lebih, lahirlah ke dunia. Maka dia masuk kepada alam yang ketiga. Nah, disinilah mulai kita ada permainan, mulai kita dilihat oleh Allah siapa yang benar-benar bertakwa, siapa sebenarnya yang berbuat baik, siapa yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan, melakukan sedekah, sedekah, membantu orang yang memerlukan pertolongannya. Hadirin sekalian, inilah makanya ada hadis yang menyatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan berkah dalam hidupnya, falyasil rahim, maka laksanakan silaturahim. Laksanakan silaturahim. Sampai dia dalam ceritanya itu, dari yang harusnya dalam hitungan likur-likur, ya, selikur, dua likur, 3 likur, sampai akhirnya meninggal dalam usia 70 tahun lebih, karena dia bersedekah. Allah sudah tentukan dia meninggal pada umur 2-3 tahun, ya, 3 likur, tapi karena dia bersedekah, Allah panjangkan, dan dia sering bersedekah sehingga sampai 70 tahun. Itu keberkahan orang yang rajin bersedekah.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di alam yang ketiga inilah kita betul-betul diuji dan menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk terus-menerus ingat mati. Ingat mati. Saking pentingnya ingat mati, maka Rasulullah pernah bersabda, siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini? Disampaikan, orang yang cerdas itu sebenarnya adalah orang yang banyak mengingat mati. Kenapa? Karena dia mempersiapkan diri dengan ingat mati, maka dia akan berusaha berbuat yang terbaik. Coba Pak Badrul Zaman, kalau kita ingat besok kita mau mati dan kita misalnya tahu, diberitahukan besok mati, malam ini mungkin nggak tidur, tapi mau zikir terus sampai datang ajal, sampai mati. Kesempatan. Nah, kita tidak ada yang tahu kapan kita akan dijemput. Ini aneh nih, manusia ini aneh, banyak ya mikirnya yang boten-boten. Yang sudah pasti adalah kematian, tapi justru banyak yang dilupakan kematian itu, sehingga persiapan untuk menghadapi kematian itu tidak dipersiapkan dengan baik. Mana buktinya? Buktinya misalnya waktunya sholat, tidak segera sholat. Itu salah satunya. Waktunya taklim, tidak mau taklim. Padahal subhanallah, ya, kita beruntung di Ulu Jami ini. Saya dari dulu bersyukur kepada Allah karena di Ulu Jami ini banyak orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah, banyak orang pinter. Bersyukur di kampung kita, di daerah kita ini ada orang-orang alim, orang ahli ibadah. Karena apa? Hakikatnya kita semua itu tertolong oleh orang-orang alim itu. Banyak ceritanya di dalam berbagai hadis, dalam berbagai riwayat tentang betapa jasa orang alim itu kepada kita. Orang ahli ibadah itu sangat berjasa kepada kita semuanya. Suatu ketika akan terjadi bencana yang sudah diperkirakan oleh apa namanya tuh? BMKG ya Pak ya? BMKG ya, yang ahli mengira-ngira itu akan terjadi bencana yang luar biasa. Tetapi karena di situ ada orang alim, ada orang yang selalu beribadah, berzikir, menyebut nama Allah dan selalu berdakwah, maka di daerah tersebut terhindar dari bencana yang seperti itu. Wah, itu banyak sekali ceritanya semacam itu. Itulah kita semuanya berharap dan dianjurkan untuk terus kita
mendoakan, merapat dengan orang-orang ahli ibadah, dengan orang-orang baik. Kalau bisa jangan sampai jauh-jauh kita, mumpung masih ada, kita merapat dengan guru-guru kita, ahli-ahli agama, ahli-ahli nasihat, ahli-ahli hikmah. Semuanya itu berjasa di kampung kita. Hadirin sekalian, kita bertemu dengan orang alim, berdampingan dengan orang alim, itu saja sudah mendapatkan barokah. Kita hadir di majelis taklimnya, Allah ampuni dosa kita, karena kita berjumpa dengan orang alim dan kita mendengarkan nasihat-nasihat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah majelis taklim. Oleh karena itu, mari kita giatkan, kita anjurkan semuanya, aktivitas kita adalah terus belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita lakukan, mendapatkan petunjuk taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, sedikit lagi bahwa Ibunda Hajjah Mumun, saya sangat kenal betul dengan beliau, dengan ayahanda Bapak Haji Taufikur Rahman juga. Saya sebelum beliau meninggal itu, saya pernah diundang datang ke sini, saya main ke sini, dan beliau pernah minta, Pak Haji, saya tolong diberi dong ya foto Pak Haji dengan para pejabat-pejabat penting, dia bilang gitu. Pada waktu itu saya juga bingung, kok minta foto ada pejabat penting gitu. Ya, saya bukan orang penting. Bagaimana dapatkan? Saya cari-cari, dapat itu. Saya foto bersama dengan para menteri, dengan para gubernur. Ya, pada saat itu saya hadir dalam satu acara bersama dengan RI 1, saya berikan kepada beliau. Waktu itu saya serahkan juga kepada beliau. Belum lama mau menjelang meninggalnya beliau. Kita tahu beliau alhamdulillah termasuk orang yang soleh, terutama pada akhir hayatnya. Ya, begitu juga Ibunda Hajjah Mumun, ya, itu sering sekali menolong orang, terutama menolong keluarga saya, ya, apalagi istri saya pada waktu pasca kena stroke itu, ya, sering ditangani oleh beliau itu, ya, diurut, dipijat dan sebagainya. Jam berapa saja, kapan saja, kalau saya telepon, alhamdulillah beliau tidak pernah menolak sekalipun, ya, selalu datang. Ini artinya bahwa orang yang mudah, enteng menolong orang lain, dan inilah yang Allah berikan balasan pada beliau, pada almarhum dan almarhumah, ya, dengan banyak menolong kita semuanya. Dan insya Allah anak-anaknya, putra putrinya, ya, saya kenal banget dengan Ibu Mega, ya, karena sering ketemu. Mega nganter anaknya di satu sekolah Al-Barokah, saya nganter antar jemput cucu saya, sering ketemu di sekolah di sana, ya. Kalau ketemu selalu dia mendatangi saya, Cing, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Salam dia, ya, cium tangan. Itu selalu dilakukan oleh Ibu Mega. Hadirin sekalian,
sedikit kita melanjutkan lagi dari alam dunia yang kita sedang sekarang ini berkontestasi. Kita ingatkan bersama, jangan lalai, jangan lalai, karena apa? Malaikat ini sudah ngintip kita. Besok lusa kapan dan jam berapa itu sudah direncanakan oleh para petugasnya masing-masing. Oleh karena itu Imam Syafi'i juga mengingatkan mengenai kematian ini, jangan sampai lupa dengan guru kita. Kalau Imam Syafi'i menyatakan kematian itu sebagai guru kita. Kalau kita lalai dengan guru, maka kita akan jalan semaunya, sekehendak hati, sekehendak keinginan, yang ini bisa juga menyeleweng dari aturan yang sudah ada. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di alam yang ketiga yang penuh dengan cobaan, tantangan dan ujian ini kita selamat semuanya. Dengan bekal apa? Dengan bakal kita terus ngaji, mencari ilmu, menuntut ilmu, dan rajin di majelis taklim. Itu paling utama. Saya pernah berjumpa dengan Profesor Habibie, B.Y. Habibie. Kita tidak asing, beliau adalah mantan presiden kita di Kairo. Waktu itu saya berjumpa dengan beliau. Beliau mengatakan di hadapan mahasiswa dan tamu-tamu terhormat, begini kira-kira perkataannya, saya menjadi renungan dan menjadi pegangan. Sebenarnya, kira-kira begini, beliau mengatakan di Kairo itu, ilmu agama itu bagi umat Islam paling penting dan perlu diperhatikan, prioritas utama. Saya, kata Habibie, kalau suruh pilih antara ilmu penerbangan yang sekarang saya kuasai dengan suruh milih dengan ilmu agama, saya menyadari bahwa ilmu agama itu sebenarnya lebih penting dari ilmu penerbangan yang saya kuasai. Hadirin sekalian, sekelumit penyampaian beliau yang pada waktu itu masih jadi presiden, ya, itu menjadi renungan kita bersama. Seorang yang pakar dalam penerbangan luar biasa, tapi menyatakan sebenarnya yang lebih penting itu adalah ilmu agama. Terakhir, sebentar kita di dunia nanti dipanggil, kita masuk alam barzah, namanya alam kubur. Nanti di alam kubur itu kita nunggu sampai hari kiamat. Di kubur tergantung amal kita. Kalau kita baik, kalau kita semuanya mendapat ridha Allah, perbuatan kita menolong orang, bersedekah, dan terus mengaman ilmu kita, mengajarkan dan sebagainya, nah disitulah kita akan mendapatkan yang disebut nikmat kubur. Tapi sebaliknya, kalau kita beloknya salah, maka kita akan mendapatkannya apa? Mendapatkannya siksa kubur. Na'udzubillah min zalik. Jadi di kubur itu sudah ada nikmat dan sudah ada siksa. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita perlu persiapkan tadi untuk memasuki alam berikutnya itu, alam barzah, alam kubur. Kita persiapkan dengan amal ibadah kita yang baik, dengan rajin mendatangi majelis taklim. Kemudian setelah itu, bagaimana alam berikutnya? Nanti tiupan pertama, trompet pertama,
itu semuanya akan meninggal dunia. Menunggu beberapa lama, tiupan kedua muncul, semuanya hidup, tidak pandang bulu kapan meninggalnya dan di mana, tapi semuanya akan hidup, bangkit, dan dikumpulkanlah yang disebut di alam mahsyar atau padang mahsyar. Itu dikumpulkan, disitulah matahari didekatkan. Semuanya merasakan panas dan gelisah kecuali orang-orang yang berbuat takwa kepada Allah selama di dunianya ini. Jadi yang menentukan kita selanjutnya itu ya inilah, di dunia ini. Walaupun mohon dicatat, walaupun ada nanti pertolongan-pertolongan lain, ya itu sekunder namanya, ya. Anak kita yang soleh bisa nolong orang tuanya. Ya. Dalam salah satu hadis dikatakan, ya, diceritakan orang tuanya disiksa, anaknya itu membaca Al-Quran, maka berhenti siksanya itu. Karena anaknya membaca Al-Quranul Karim. Makanya kita rugi kalau punya anak nggak bisa baca Quran. Sangat rugi. Dan baca Qurannya yang baik, yang betul, dikirim atau kita undang ustadz, guru yang betul-betul mengajarkan baca Al-Quranul Karim, bagaimana tajwidnya, bagaimana makhorijul hurufnya, dan sebagainya. Cepatnya cerita di padang mahsyar, ya, kita dikumpulkan, kemudian kita di situ akan mendapatkan seperti tadi, ada kebahagiaan, ada kesulitan, kesusahan. Pada umumnya susah semuanya, ya, karena memang di situ dikumpulkan berapa miliar manusia, ya, dan matahari didekatkan, dan kemudian diproseslah. Di situ ada pengadilan ahkamul hakimin dan seterusnya, ya. Nanti ada jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat sulit dan penuh dengan tantangan. Tapi ingat, dengan kita bertakwa, berbuat baik, dan rajin nuntut ilmu, saya garis bawahi, rajin nuntut ilmu agama. Karena punten, kalau Habibie saja mengatakan seperti itu, pentingnya agama, ya, apalagi kita. Apakah kita masih meragukan itu? Jadi jangan keliru kita masukkan anak-anak didik kita untuk terus mengaji, mengajarkan, dan membawa kepada pengetahuan agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti pada ujungnya, ya, selesai jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang betul-betul sulit dan ada betul-betul mudah. Yang mudah itu antara lain itulah orang yang gemar bersedekah, gemar membaca Al-Quranul Karim dengan benar dan baik. Karena apa? Karena dikawal, ya. Sejak almarhum meninggal, tutup mata, maka Al-Quran sudah membela, sudah berada di samping kita. Itu Al-Quran. Kita digotong masuk dalam kubur, Al-Quran ikut masuk di dalamnya. Sampai mau ditanya oleh Munkar Nakir, ditanya, ente siapa nih? Kok ada di sini? Al-Quran jawab, saya sahabatnya bapak ini, saya sahabatnya Ibu Hajjah Mumun. Karena Ibu Hajjah Mumun sering membaca Al-Quran, ya, saya diperintah oleh Allah, saya menjaganya, saya untuk mengawalnya, ya. Al-Quran berkata, wahai malaikat, silahkan Anda bertugas melaksanakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Allah, silahkan. Dan saya sebagai pengawal tidak akan pergi dan selalu mendampingi yang bersangkutan ini karena rajin membaca
Al-Quran. Demikian, saya mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita doakan insya Allah keluarga ini keluarga yang terus mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dan keberkahan. Semua putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.